Setelah perjalanan beberapa waktu, Lindong akhirnya sampai, kemudian ia bergegas untuk turun. Dari tempat tersebut, kota Bonekayin sudah terlihat. Namun Lindong melihat penjagaannya begitu ketat. Lindong menanyakan jalan untuk memasuki kota selain lewat pintu utama. Tenglai mengatakan memang ada jalan lain menuju kota. Lindong yang mengikuti arahan dari Tenglai tak menyangka jika jalan yang ia lewati nampak berbahaya. Ia merasakan aura jahat di tempat itu sangat pekat. Kemungkinan Tenglai dengan sengaja mengarahkan Lindong ke jalan yang mematikan. Xiao Diao menebak jika Tenglai melakukan itu pasti ingin memanfaatkan aura jahat di Gunung Bonekayin untuk membuat Lindong mati. Untungnya aura jahat itu bukanlah masalah bagi Xiao Diao. Ia menggunakan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya dan juga tubuh Lindong dan mengajak segera pergi. Pada persiapan Sekte Bonekayin untuk membuka harta, ketua sekte menanyakan kesiapan bawahannya untuk membuka harta tersebut. Dan mereka akan melakukan yang terbaik. Lindong telah sampai di tempat tersebut. Ia bersembunyi sehingga tidak memancing keributan. Xiao Diao meminta Lindong untuk bersabar karena jika turun sekarang sama seperti bunuh diri. Setelah simbol kuno terbuka, barulah mencari kesempatan untuk turun tangan. Waktu yang ditunggu telah tiba, yakni tertutupnya matahari alias gerhana matahari. Ketua Sekte Tengsa memerintah bersiap untuk membuka segel harta karun. Simbol roh kehidupan pada diri Lindong bereaksi dengan kuat. Hal itu menandakan harta yang dibuka oleh Sekte Bonekayin adalah benar simbol kuno. Ketua sekte berencana menggunakan formasi iblis mistik 9 yin. Sekte Bonekayin memanfaatkan gerhana matahari ini untuk menarik energi dingin jahat di bumi agar bisa membuka simbol leluhur.他们是想利用冲日之象引动地煞寒气来冲破祖父封印。Di sisi lain terlihat Ling Hingyu yang sedang dalam perjalanan namun berhenti karena ia merasakan fluktuasi kekuatan sejati yang sangat aneh. Kepekaan Hingyu terhadap kekuatan sejati sangat tajam. Tetua Mayi menawarkan diri memeriksanya untuk Hingyu. Namun hal itu tidaklah diperlukan, fluktuasi tersebut menghilang dalam sekejap. Ditambah lagi dirinya masih mempunyai urusan penting. Hingyu melihat gunung yang ia duga itu adalah gunung api surgawi. Lantas ia menanyakan kepada tetua Mayi mengenai kebenarannya. Waktu itu Hingyu memperoleh hati nirvana di makam kuno api surgawi dan sangat dihargai oleh ketua istana. Hingyu mengingat saat-saat indah bersama Lindong. Namun dengan segera tetua Mayi menyadarkan Hingyu yang melamun. Hingyu mengatakan bahwasanya menyelesaikan tugas dari gurunya jauh lebih penting dan mengajak mereka semua segera pergi.
威力着实强大，不知祖父的封印如何了。 Melihat mereka berhasil membuka simbol kuno, Tengsa optimis sekte boneka Yin pasti akan mendominasi seluruh dinasti Agung Yan. 恭贺宗主！恭贺宗主！我阴魁宗必将横扫整个大燕王朝！ Ketika Lindong ingin segera mengambil simbol itu karena jika tidak menurut pandangannya akan menjadi gawat. Namun Xiao Diao meminta Lindong untuk menunggu terlebih dahulu. Dugaan Xiao Diao benar adanya. Segel simbol kuno tidaklah sesederhana itu yang dibuktikan dengan munculnya Pak Tua Haitong dari dalam simbol tersebut. Padahal jelas-jelas ketua sekte Tengsa telah yakin simbol itu telah terbuka. Hal itu dikarenakan mereka yang tidak diakui tidak ditakdirkan untuk simbol. Tengsa meremehkan secercah kekuatan dari Haitong dan memerintah semua murid boneka Yin untuk menghancurkan sisa bayangan Haitong. 怎么回事？ Mereka semua bingung karena seluruh kekuatan dihisap oleh simbol tersebut, bahkan banyak dari mereka yang mati.会，感觉所有力量都被吸干了。 Mereka merasa kekuatan dari harta karun tersebut sangat aneh dan menyarankan ketua sekte jika membuka harta karun tersebut perlu direncanakan ulang. Xiao Diao menjelaskan jika itu adalah kekuatan kematian, kekuatan yang mengendalikan hidup dan mati. Seseorang bawahan melapor bahwa ada seseorang yang menyerang diam-diam. Itu adalah Mulai. Mulai tak menyangka sekte boneka Yin memiliki barang bagus seperti itu. Sepertinya sekte boneka agung sudah lama mengincar sekte boneka Yin. Lindong berpikir untuk saat ini akan lebih repot untuk merebut simbol kuno. Tengsa menganggap jika tindakan yang diambil sekte iblis agung itu tidak tahu diri, berani-beraninya datang ke sekte boneka Yin untuk mengambil harta karun. Nampaknya Mulai telah mengetahui jika Tengsa tidak bisa membuka harta karun tersebut. Beberapa saat kemudian juga datang seorang bernama Wuzong dari sekte Dojo Bela Diri. Ia menyarankan untuk mempelajari harta karun tersebut bersama-sama. Tengsa tak menyangka jika Wuzong juga datang untuk ikut campur. Hal itu karena sekte boneka Yin membuat kehebohan sehingga menarik perhatian orang untuk datang. Mereka semua yang datang penasaran harta karun apakah itu. Ketua sekte Tengsa memerintah seluruh murid sekte boneka Yin jika ada yang berani menyentuh barang milik sekte boneka Yin untuk membunuhnya tanpa ampun. Mulai menyuruh Hian-Hian untuk fokus merebut harta karun saat pertarungan nanti. Mereka pun mulai menyerang. Dua tetua sekte boneka Yin mengeluarkan dua boneka simbol tingkat tinggi.
想从我阴魁宗夺宝，可没那么容易。我们上。是。那是阴魁宗的2尊高等符魁。有劳2位长老了。符魁，攻击！ Semua murid dojo bela diri diperintah untuk merebut harta karun dengan usaha sebaik mungkin. Lindong tak menyangka sekte boneka Yin mempunyai 2 boneka simbol tingkat tinggi. Dengan kekuatan tempur semacam itu memang layak menjadi sekte nomor 1 di prefektur Dahuang. Xiao Diao menduga para tetua dari sekte iblis agung dan dojo bela diri setidaknya juga berada di ranah manifestasi. Kalau mau merebut simbol kuno takutnya menjadi semakin sulit. Lindong berencana untuk menunggu sebentar lagi karena ia yakin pasti akan ada kesempatan. Setelah beberapa saat bertarung, Tengsa mengetahui jika ketua sekte iblis agung dan dojo bela diri tidak mengalami peningkatan dalam kultivasinya. Tentu saja Tengsa menertawakan hal tersebut. Benturan kekuatan antara ketiga ketua sekte itu membuat ledakan kekuatan yang begitu kuat. Mulai dan Wuzong tak menyangka Tengsa sekuat itu. Tengsa meminta maaf kepada mereka berdua karena dirinya lebih maju selangkah dari mereka. Belum lama ini dirinya sudah mencapai ranah manifestasi tahap akhir. Mulai mengatakan meski kekuatan Tengsa berada di luar dugaan mereka, namun Tengsa juga tidak bisa membuka segel harta karun tersebut. Tengsa mempunyai sebuah saran untuk mengumpulkan orang-orang hebat dari ketiga sekte untuk membuka segel harta karun bersama. Jika benar-benar bisa membantu membuka segelnya, dirinya bersedia membagi harta karun dengan mereka. Wuzong dan Mulai setuju dengan saran Tengsa. Mereka berharap Tengsa akan menepati janjinya. 9 orang ranah manifestasi ingin membuka segel tersebut. Orang-orang yakin dengan kekuatan seperti itu pasti bisa membuka segel harta karun.是。各位，被破风。是。 Meski 3 sekte besar di prefektur Dahuang bekerja sama, namun sayang kekuatan itu tidaklah cukup untuk membuka segel harta. Hal itu dimanfaatkan Lindong untuk mengambil harta tersebut.